Hachi. Kembalilah, ganti baju, dan minum obat. Oh iya, tadi saat kau di atas, kau bicara apa? Hachi, dingin sekali. Kau begitu mengkhawatirkanku. Iya, aku sangat khawatir, bosku. Kak, jangan teriak-teriak dulu. Aku masih harus bayar denda penalti nih. Pinjami aku uang dulu dong. Wijat. Buset, Kakak Ipa. Kau sungguhan memberiku 100.000. Lancang, bagaimana bisa kau sangat tidak sopan pada bosku? Ayo, katakan bersamaku. Maafkan saya, bosku. Saya sudah menyinggung Anda. Maafkan saya, bosku. Saya sudah menyinggung Anda. Aku hanya asal bicara. Cuma bercanda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Bosku, apa maksud Anda memberinya 100.000? Mau rekrut dia ke keluarga Bo, jadi tukang bersih-bersih. Dapat tunjangan kayak aku juga. Kak, aku tak mau jadi tukang bersih-bersih. Aku mau kejar mimpi di dunia hiburan. Aku sangat suka jadi aktor. Oke, tapi situasi kayak hari ini tak boleh terulang lagi. Kau adikku, Shen Lan Yue. Aku boleh memukulmu, tapi orang lain tidak boleh. Kalau ada lagi yang menindasmu, bilang saja bos Cia menyuruhmu memukul. Koneksinya sangat luas, mukanya tebal, bisa dimanfaatkan. Hei, telingaku tidak tuli. Jangan karena kulit wajahku tebal, kakak kalian ini terus menyikatnya. Bagaimana kalau kulitku sampai lecet? Tolong, jangan tiba-tiba muncul. Orang sedang mengobrol. Itu menyeramkan, tahu? Di sini terlalu berisik. Bodyguard Shen, tolong aku jalan-jalan ke taman depan. Sekalian keringkan rambutmu. Ngomong-ngomong, bosku. Kenapa tadi kamu lompat ke sungai? Apa kamu marah padaku? Bosku, mau ikut tari alun-alun? Ikut. Kamu pakai kaki. Aku pakai apa? Maaf, aku lupa kamu lumpuh. Mundur, mundur, mundur. Apa maksudnya? Kakakku mau bicara dengan kakak ipar. Dengan majikannya. Jadi dia menyuruh kita. Mundur, mundur, mundur. Fuyan Shi, sebenarnya dari mana dia memungut kakak beradik 3 roda kecil ini? Dua bocah ini benar-benar menarik. Sekarang tidak ada yang dengar pembicaraan kita berdua. Katakan padaku, kenapa kamu marah? Pulang dan ganti baju dulu. Tidak mau, aku harus tahu alasannya. Ganti baju dulu baru bicara. Katakan. Ganti. Katakan. Ganti. Apa yang mereka bicarakan? Ari Caising, coba kamu terjemahkan. Kakak bilang pukul kamu. Kakak ipar bilang tidak. Pasal 1 perjanjian tambahan. Pasal 1, tidak boleh jatuh cinta pada majikan. Itu bukan pasal 1. Oh, itu pasal 5. Tidak ada pasal itu. Oh, Aku salah, Kak. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Jadi aku lupa. Tolong ingatkan aku. Majikan harus mengingatkan soal perjanjian. Kakak, aku mohon padamu ya. Pasal 1. Aku satu-satunya majikanmu. Jangan panggil orang lain majikan. Jangan bilang ke orang lain, kamu majikanku yang baik. Astaga, kamu marah karena hal ini? Kamu cemburu? Anak muda, kamu cemburu. Kita pulang dulu. Benar-benar cemburu. Apa aku sehebat itu? Bisa membuat bosku cemburu. Benar-benar hebat sampai naik ke langit. Aku tidak cemburu. Tidak salah aku ini. Shen naik ke langit. Mau lihat tarian alun-alun? Aku bisa menari. Akan kutunjukkan padamu. Anak muda ini tampan sekali. Gadis ini punya selera yang bagus. Kalau pak tuaku setampan ini, aku pasti akan sangat mencintainya. Bibili, Paman Li tidak setampan ini, tapi kamu juga sangat mencintainya, kan? Hahaha. Siapa bilang aku tidak setampan anak muda ini? Aku jelas sama tampannya dengan anak muda ini. Hatua, ada air goji berry di dalam termos. Suhunya pas. Ada beberapa camilan di dalam tas. Keluarkan, bagikan sedikit pada anak muda ini. Anak muda, ayo, ambil saja yang kamu suka. Tidak usah, terima kasih. Bosku, di saku kursi rodamu ada air dan camilan. Makan saja punya paman. Kamu juga bisa membagikan camilanmu ke Paman Li. Ide bagus, anak muda. Cepat keluarkan camilanmu. Ayo kita bertukar. Ini, aku mau bola wijen hitammu itu. Kamu mau apa? Biar ku tukar. Aku tidak makan. Paman pilih saja. Tidak, tidak. Harus saling berbagi. Pilihlah beberapa. Bosku, aku datang. Bro, kakakmu bisa tari alun-alun juga? Bisa. Dulu dia bahkan pernah jadi penari utama. Bantu Bibi Wang dapat medali emas di kompetisi ayam emas. nyolong dari mana kamu? Dikasih kakakku. Sudah kuhitung berkali-kali.
Kayaknya 12.000. Bisa jadi 15.000. Atau jangan-jangan 13.000. Coba bantu hitung. Nggak usah. Matematikamu jelek banget. Nanti suruh kakak ipar majikanmu saja yang hitung. Jangan sampai kamu hitung 15.000, tapi aku hitungnya 12.000. Nanti kamu malah nuduh aku nyolong 3.000. Kakak ipar majikanmu itu kaya raya. Pasti nggak bakal nyolong uang adik bodyguardnya. Anak muda, kalian baru mulai pacaran kan? Masih di masa canggung kan? Wajar saja. Pria itu harus lebih inisiatif. Gadis itu sangat baik. Kalau tidak berusaha lebih keras, entah berapa banyak orang yang akan merebutnya. Anda salah paham. Kami tidak pacaran. Oh, aku mengerti. Kamu belum menyatakan perasaanmu. Kalau begitu, itu salahmu. Coba lihat gadis itu. Dia merawatmu dengan sangat teliti. Saku samping kursi rodamu, sepertinya masih ada yang lain kan? Seharusnya tidak ada. Hei, lihatlah. Dia bahkan takut kamu kedinginan. Aku malah curiga bos Fu mencuri uangku. Aku benar-benar keterlaluan. Bos Fu tidak suka manis, asam, pedas, asin. Sebenarnya dia suka apa ya? Jangan-jangan dia suka yang sepertiku? Benar sekali, tebakanmu tepat. Anak muda, sudah berapa lama kamu lumpuh? 3 bulan. Kakiku sudah 30 tahun. Baru saja menikah, sudah jadi begini. Lalu bagaimana Anda bisa melewatinya? Selama hidup, masih ada harapan. Orang yang mati tidak menderita. Yang menderita adalah yang hidup. Terima kasih semuanya. Oh ya, bisakah kalian memberikan beberapa kata berkat untuk kami? Kakinya masih punya harapan besar untuk sembuh. Anak muda pasti akan membaik. Kuberikan berkat untuk kalian. Semoga saling mencintai sampai tua. Jangan menyerah, kamu orang yang beruntung. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya berjalan lancar. Kami pulang gunung. Bos Fu, kita pulang ya. Meluncur. Bos Fu, Anda baru saja dapat banyak doa restu loh. Tahu kekuatan ucapan? Ucapan adalah doa. Sering-seringlah denganku. Anda pasti bisa berdiri lagi. Semoga saja. Hilai, ini semua untukmu. Yang ini juga kakek siapkan untukmu. Oh ya, dan barang di gudang sayap timur, semuanya milikmu. Kakek tua Fu benar-benar belagak. Memanjakan Fu Guilai seperti anak emas saja. Itu milikku. Si pincang tak pantas memilikinya. Apa yang kau tertawakan? Kau melindungi wanita ini. Dia orangku. Baik, orangmu tidak menghormati kepala keluarga. Karena kau tak tega menghukumnya, maka kau yang menanggung akibatnya. Seseorang bawa hukum keluarga. Baik. Ulurkan tanganmu. Hentikan, aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Perabotan ini adalah hadiah yang paling dihargai Fu Yanshen. Kau malah menghancurkannya dengan satu tamparan. Aku pasti bisa memperbaikinya untukmu. Jangan panik, meja teh siapa yang begitu rapuh? Sekali tampar, langsung hancur. Bisa diperbaiki, bahkan jika... Aku benar-benar tidak sengaja. Kau benar-benar sangat melindunginya. Tua bangka. Sudah setua ini, kalau tak tahu cara hidup, mati saja. Berisiklah di. Jangan paksa aku menamparmu. Menampar orang tua, mungkin orang lain tidak akan melakukannya. Tapi aku, bodyguard Shen, berani melakukannya. Jangankan keluarga Shen, kalian sudah bangkrut dan dilikuidasi. Perusahaan Shen sudah ganti pemilik. Sekalipun ayahmu masih presidir perusahaan Shen, dan kau nona besar perusahaan Shen. Memangnya kenapa? Kau pikir perusahaan Shen di mata keluarga Fu ada harganya? Untung keluargaku sudah bangkrut. Tahu tidak, aku masih punya keraguan. Karena sudah bangkrut, aku bisa menamparmu tanpa ragu. Orang nekat tidak takut pada apapun. Kau tidak tahu? Tua bangka. Kau menantangku? Oh yeah. Kau tahu persis bagaimana sifatku. Jika gadis itu membuatku marah, tak satu pun keluarga Shen akan selamat. Dia dan keluarganya, jika terluka sedikit saja, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Bo untuk mati bersamanya. Karena kau sudah jadi orang pincang, kau tidak seharusnya muncul di depan publik dan mempermalukan keluarga Fu. Lagi pula, dulu aku sudah memberimu kesempatan. Gadis keluarga Sui itu cukup baik, statusnya sepadan dengan kita. Jika kau memilih menikahinya dan melahirkan pewaris berikutnya, mana mungkin aku memilih Guilai? Jadi setelah aku pincang, satu-satunya gunaku hanya sebagai alat membuat anak. Cacat ya cacat, ini takdir, kau harus terima. Ayan kecelakaan, hanya kakinya yang terluka. Bukannya kehilangan nyawanya, dia masih bisa urus perusahaan. Kenapa harus ganti pewaris? Kurang ajar. Pewaris Fu Group, mana mungkin orang pincang? Keperak kau! Kenapa ada orang tua di keluarga Fu? Orang tua bernama panjang pula. Biar aku bikin botak kau. Astaga, kakek tua Fu. Kau pakai sempo apa? Korang buatnya rontok. Body caution. Ayo, kembali. Sebentar. Biar ku tampar dia. Tanganku agak sakit. Sepertinya kemasukan serpihan kaca.
Ayo, cepat pergi. Nanti ku hajar lagi si botak tua ini. Wanita ini benar-benar. Panduan bunuh diri? Kok malah nyuruh orang bunuh diri? Pakai panduan segala. Panduan apanya? Bosku, bodyguard semu ini berlari ke arahmu dengan penuh semangat. Cepat, tangkap aku. Tangkap aku dong. Tapi, aku ini pincang. Kan tak aku suruh nangkap pakai kaki, pakai tangan. Lihat kan, walau tak punya kaki, kau masih punya tangan. Tangan juga bisa melakukan banyak hal. Orang yang tak punya tangan masih bisa makan pakai kaki. Kau tak perlu makan pakai kaki, jauh lebih bahagia dari mereka. Julurkan tanganmu, aku akan obati lukanya. Kalau sakit, nangis saja. Lagi pula, aku tak akan membujukmu. Bukan hanya tak membujukmu, aku malah akan menertawakanmu dan memanggilmu si lemah. Sudah selesai. Ingat, jangan sampai kena air dulu. Jangan kerja berat, ganti kasanya setiap hari. Baik, dokter. Pintar banget, anjing besar. Apa katamu? Anu, aku pergi beli sosis dulu. Kepala bodyguard Huo. Ini baru saja aku beli. Aku beli 2. Kita masing-masing dapat 1. Tiba-tiba kamu baik padaku. Pasti ada jebakan. Apa yang bisa kujebak darimu, kepala bodyguard Huo? Sekarang, kamu kepala bodyguardnya. Aku sudah bukan. Tenang saja, kamu tetap kesayangan Bos Fu. Orang memang lebih tegas pada orang terdekat dan lebih sungkan pada orang luar. Kalau tidak, kan tidak sopan. Aku tumbuh besar bersama tuan muda. Tentu saja aku lebih penting. Tentu saja, aku cuma pekerja biasa. Ngomong-ngomong soal Bos Fu, kenapa dia berpikir pendek begitu, sampai harus mati? Kamu juga tahu rencana tuan muda. Menurutku, rencananya itu gak gampang buat diwujudin. Apanya yang gak gampang? Jangan kira karena kaki tuan muda pincang, dia jadi gak bisa ngapa-ngapain. Koja, bukannya aku mau ngomel ya? Bos Fu mau mati, malah kamu biarin aja. Kamu benar-benar manjain dia ya? Bukannya aku gak ngebujuk, dibujuk pun percuma. Tuan muda itu selalu melakukan apa yang dia mau. Sekali diambil keputusan, sama sekali gak ada yang bisa ubah. Kalau aku bujuk lagi, aku pasti diusir. Kalau aku pergi, di belakang tuan muda, benar-benar gak ada siapa-siapa lagi. Tenang saja, tuan mudamu itu kedepannya gak perlu sok kuat lagi, karena orang kuatnya sudah datang. Benar. Lagi pula, kamu kan wanita yang bisa mengendarai ekskavator. Asal kamu bisa ngebujuk tuan muda, aku, kepala bodyguard Huo, siap kamu perintah. Sama-sama. Kamu benar-benar majikanku yang baik. 10 kali. Habiskan bacanya lalu tidur. Ada orang, hati-hati. Ada apa? Nanti kamu jangan bergerak, aku akan lihat apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar tidur bersama. Yang mana Boligasa? Tentu saja si dinosaurus itu. Apa selera tuan muda Fu seaneh itu? Kepala keluarga mengambil kembali. Cincin kepala keluarga adalah urusan keluarga Fu kita sendiri. Kenapa ada orang luar di sini? Omong kempek, siapa yang orang luar? Aku dan Zhao sudah bertunangan. Dia adalah bagian dari keluarga Fu. Benar kan, Kak? Zhao adalah adik iparmu sendiri. Kepala keluarga, aku pasti setia padamu. Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. Nanti saat wanita jalang itu datang, Anda lihat saja nanti. Aku tahu di mana kelemahannya. Biar aku yang menginterogasinya. Aku jamin malam ini dia akan menyerahkan cincin kepala keluarga. Lakukan yang terbaik. Asalkan malam ini kita mendapatkan cincin itu, tentu saja akan ada tempat untukmu di perusahaan. Kepala keluarga, orangnya sudah dibawa. Kenapa kalian bawa orang dengan gaya aneh ini? Ini senang ya. Kalau bukan karena perjanjian sesuku keluarga, aku tidak sudi bertunangan dengannya. Dinosaurus ini siapa? Bukankah dia pingsan? Obat biusnya tidak mempan. Nona, jangan khawatir. Obat biusnya sudah cukup banyak. Dia belum bangun. Itu cuma refleks otot. Benar, Jalang ini sudah kebiasaan memukul. Tidak apa-apa, jangan takut. Miau miau, kenapa memukulku? Bukannya memukulnya. Aku lagi kesal. Melampiaskannya padamu tidak boleh. Baju dinosaurus itu kelihatannya tajam. Aku takut tanganku sakit menamparnya. Zhao, ambil cincin kepala keluarganya dulu. Sisanya terserah kamu. Siap. Dinosaurus yang sudah bangun. Cepat tangkap dia.
Masih belum menyerah. Apa kau mau mati di sini? Bro, mainmu kasar juga ya. Maaf saja, pisauku beracun. Cepat panggil aku ayah, atau kau akan mati keracunan. Pisau orang lain mungkin saja, tapi punyamu tidak. Siapa gurumu bisa mengajarimu sepicik ini? Kita sama saja. Kalau mau pukul, pukul saja dia. Aku pernah bertemu orang yang tak punya aturan, tapi tak pernah ada yang selicik dirimu. Kakek ini sudah berumur 70-an. Cucu yang dibesarkannya saja dia manfaatkan. Memang benar, usianya sudah 70-an. Tapi dia tak pantas disebut manusia. Lepaskan kakek, kita bertarung dengan adil. Kalau aku bisa mengalahkanmu, aku pasti sudah melepaskannya. Karena aku tak bisa. Malam ini aku akan mencekiknya sampai mati. Siapa gurumu? Bisa mengajarimu sepicik ini? Panggil aku ayah, nanti ku beritahu. Lepaskan kakek. Panggil ayah, panggil ayah. 叫你马贼招。申南月。